Jangan mengipas-ngipas arang, kalau dikipas banyak baranya. Jangan memanas-manaskan orang, kalau panas banyak maraknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian ingin dan kalian cita-citakan semuanya bisa terwujud, dan pastinya itu terwujudnya sesuai dengan yang kalian harapkan. Amin. Aku udah beres nyuci nih di pagi hari. Ini aku mau lanjut dulu buat bilas-bilas pakaiannya ya teman-teman. Di sini tuh pakaiannya itu kelihatan kotor ya, karena memang salah satu pakaiannya Pak suami itu tuh lumayan kotor banget teman-teman. Padahal tadi sebelum aku rendam itu tuh udah aku sikat-sikat gitu ya. Tapi pas direndam tadi itu tuh ternyata masih banyak gitu kotorannya. Jadinya kena ke semua pakaian. Jadinya pas dibilas-bilas airnya itu tuh hitam banget gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, di sini kan aku bilasnya itu sampai beberapa kali ya. Kalau misalnya cucian banyak terus mau di-record, itu bener-bener nunggu mood itu bener-bener bagus ya teman-teman. Kadang aku tuh kayak bener-bener mager banget gitu ya buat nge-record kalau misalnya pas lagi banyak cucian, karena itu bakalan lama gitu ya untuk si pakaian itu beres buat aku cuci. Makanya terkadang itu aku nggak cuci gitu loh teman-teman. Beneran deh gitu ya, bener kayak capek dan kayak bosan jadinya gitu ya pas kita itu nge-record yang pas nyuci pakaian. Terus juga kita itu bolak-balik gitu kan mindahin tripod. Nah itu kayak bener-bener bikin bosan dan jadinya kerjaan itu lama banget beresnya. Jadi kalau misalnya kayak mau di-record gitu ya harus bener-bener nunggu mood itu bener-bener bagus ya teman-teman. Untuk kalian para konten kreator, aku yakin kalian tuh setuju ya teman-teman, kalau misalnya pas kita nge-record apalagi sesuatu yang ribet, kita itu bener-bener butuh mood yang sangat bagus. Oke, tadi udah beres bilas pakaian dan juga udah aku keringkan. Sekarang lanjut aku itu ke kamar ya teman-teman. Di sini aku tuh mau beresin kamar ya. Nah ini biasalah ya direpotin, direcokin sama anak-anak. Padahal tadi anak-anak itu udah aku kasih jajan gitu ya, suruh mereka itu diam di depan TV, tapi malah mereka itu nyusulin aku ke kamar. Kadang itu baru aja diberesin ya teman-teman, terus tiba-tiba anak-anak itu udah main lagi ke sini. Terus juga anak-anak itu loncat-loncat di sini, bahkan terkadang jajan dibawain ke sini gitu ya. Jadi terkadang itu dalam satu hari bisa bolak-balik hanya untuk ngeberesin tempat tidur doang. Ya begitulah nikmatnya menjadi seorang ibu ya teman-teman. Kadang itu kerjaan kita itu terlihat sepele, cuma beberes rumah, tapi melakukan satu pekerjaan aja itu bisa berulang-ulang kali dalam sehari gitu ya. Kayak beresin kamar itu bisa berulang kali dalam sehari, belum lagi nyapu entah berapa kali sehari gitu ya. Memang itu aja, macemnya nggak banyak ya teman-teman, cuman ya gitu berulang-ulang. Hari ini juga aku itu mau ganti hordeng teman, bukan ganti hordeng sih, tapi nyopotin hordeng ya. Jadi aku tuh mau copotin semua hordeng aku. Ini yang pertama di sini aku mau ambil yang jendela dulu lah ya, karena ini yang paling deket kan di kamar. Jadi di sini aku tuh manjat teman-teman. Aku tuh manjat karena kan memang dinding aku itu enak banget ya buat dipanjat-panjat. Oke, beres yang di kamar aku copot. Lanjut juga yang di ruangan serbaguna atau di ruang tamu juga aku copot, dan juga aku copot ya di pintu-pintunya semua itu juga aku copotin ya teman-teman, karena memang pengen aku cuci semuanya. Pengen banget gitu ya teman-teman pas nyopot hordeng kayak gini tuh terus langsung dipasang gantinya gitu ya. Tapi sayang aku nggak punya gantinya untuk hordeng pintu. Kalau hordeng jendela itu sih sebenarnya ada, yang kemarin itu dikasih ya teman-teman, dikasih sama temen aku gitu ya, yang warna pink, yang kayak yang cakep gitulah pokoknya. Nah itu tuh belum aku pasang-pasang lagi karena rasanya tuh kok kurang enak dipandang aja gitu. Kalau misalnya di bagian pintunya ada hordeng yang baru, terus di bagian jendelanya ada hordeng yang baru, tapi di pintunya malah nggak ada hordengnya. Jadi udah sekalian aja semuanya aku copot biar rumah aku ini tuh kelihatan lega ya. Sebenarnya rumah aku ini tuh nggak cocok banget kalau nggak dikasih hordeng ya teman-teman, langsung kayak kelihatan kosong banget gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, aku tuh belum ada gantinya. Karena aku tuh sebenarnya udah nemu di Shopee itu ya teman-teman yang aku pengenin, cuman ya nanti deh aku tuh belinya gitu ya, karena memang budgetnya itu belum cukup, masih kurang sedikit lagi. Jadi aku nggak mau maksa, biar aja dulu nunggu budgetnya itu benar-benar cukup.
Nah, di sini tuh aku lepas-lepasin dulu untuk kayu-kayunya ya teman-teman, karena itu tuh untuk si hordengnya itu tonggaknya itu bukan tonggak hordeng ya teman-teman, tapi kayu yang dibuatin sama Pak suami, karena kemarin tuh belum ada budget buat belinya gitu, sampai sekarang juga belum kebeli untuk si tiang hordengnya. Oke, nggak apa-apa lah, kita manfaatkan aja apa yang ada ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini aku juga mau langsung rendam untuk si hordengnya ini ya. Jadi nanti kalau sempat aku cuci, kalau misalnya nggak sempat siang ini ya udah sore aja sekalian mandi gitu ya. Pokoknya sekarang aku rendam aja lah dulu. Hordengnya ini tuh udah bener-bener parah banget debunya teman-teman. Jadi aku tuh bener-bener harus segera untuk nyuci si ini hordeng, karena kalau nggak segera aku cuci ini hordeng, nggak tahu deh teman-teman bakalan kayak apa gitu ya debunya itu saking banyaknya gitu di hordengnya. Ini tuh bener-bener kotor banget gitu ya, kelihatan airnya gitu teman-teman, karena ya gitu banyak debunya gitu. Apalagi tipe rumahku kan rumah papan ya teman-teman, terus juga sekarang itu lagi musim angin gitu kan, jadi kayak wajar banget ya teman-teman kalau misalnya rumahku itu tuh cepat banget debuan. Jadi kayak hordeng-hordeng ini tuh kan memang jarang ya buat diganti, itu pasti banyak banget debunya. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Hordeng ini tuh dulu aku belinya itu tuh murah banget ya teman-teman, cuma sekitar 30 ribuan gitu satunya, untuk satu hordeng pintu, satu hordeng jendela gitu ya. Nah, kalau di pintu itu kan dia itu tipe yang belah tengah ya teman-teman, jadi kayak simple aja gitu ya. Makanya aku tuh seneng banget sama hordeng kayak gini. Pengen sih beli lagi yang murah-murah kayak gini, tapi ya kapan-kapan lah, aku tuh lagi ada rencana beli hordeng yang agak rada bagusan gitu, yang apa ya, yang motifnya itu shabby kali ya teman-teman, yang cakep gitu ya, yang warna pink atau mungkin pokoknya yang warna putih atau warna pink gitulah yang aku pengen. Cuman ya aku udah nemu beberapa pilihan, cuman aku belum menambatkan hati aku. Pokoknya nanti kalau misalnya aku beli hordeng, terus aku pasti bakalan unboxing dan aku liatin ke kalian. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke videonya. Di sini aku lanjut buat ngejemurin pakaian, karena tadi udah beres ya buat aku keringkan. Dan seperti yang kalian lihat, alhamdulillah untuk hari ini cuaca di tempat aku itu lumayan cerah dan bener-bener mendukung banget buat ngejemur-jemur. Pokoknya di sini tuh seneng banget gitu ya kalau misalnya ngelihat cuaca itu cerah. Walaupun cuaca itu cerah, aku tetap memutuskan untuk jemur pakaian ini di hanger ya teman-teman, karena terkadang kan suka dadakan tiba-tiba hujan. Nah, kalau misalnya aku nggak hanger, nanti itu bakal kewalahan banget buat aku itu ngejar-ngejar pakaian gitu ya. Jadi mendingan di hanger, nanti kalau misalnya hujan itu tuh mudah buat diangkatnya. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Gimana nih teman-teman untuk cuaca di tempat kalian sekarang? Apakah di tempat kalian itu juga masih sering hujan? Atau mungkin di tempat kalian itu udah sama kayak di tempat aku, udah sering panas gitu ya. Hujan itu palingan sesekali, bahkan terkadang kalaupun ada hujan itu kayak cuman bentar doang, bahkan cuman gerimis doang malahan terkadang. Atau bisa jadi juga ya teman-teman, hujan itu turun dengan deras tapi itu cuman bentar gitu ya. Pokoknya sekarang itu bener-bener nggak bisa ditebak sama sekali untuk cuaca. Sedangkan di tengah panas terik yang seperti yang sekarang itu, nanti tuh bisa kayak dadakan tiba-tiba turun hujan gitu ya. Apalagi kalau udah mendung, nah itu benar-benar udah mengkhawatirkan. Makanya di sini aku tuh kalau untuk jemur-jemur pakaian, aku usahain aja aku hanger selagi hangernya itu masih cukup ya teman-teman, daripada ntar itu tiba-tiba hujan aku kewalahan buat ngangkatin pakaiannya. Enak banget gak sih teman-teman mata memandang ngelihat cabe gitu ya, terus juga ngelihat halaman pada bersih-bersih. Enak banget gak ya teman-teman ngeliatinnya. Nah, di sini tuh biar halaman aku tuh juga sama kayak halaman tetangga aku kinclong. Di sini aku juga mau nyapu halaman ya teman-teman. Jadi biar halaman aku juga kinclong kayak halaman tetangga aku. Pokoknya kalau misalnya aku tuh udah ngelihat tetangga aku itu nyapu, terus aku lihat halaman dia itu udah bersih, aku tuh juga berinisiatif buat langsung nyapu ya teman-teman, karena memang apa ya, kayak nggak enak aja dipandang gitu ya, halaman orang bersih lah lihat halaman kita itu malah banyak sampahnya. Jadi itu tuh kayak merasa apa ya, kurang enak dipandang. Makanya tergerak juga lah hati buat ikutan nyapu. Banyak banget dari kalian itu yang bilang kemarin itu katanya aku itu beruntung banget beli rumah ini tuh dengan harga 27 juta, udah dapat rumah, terus juga udah dapat tanah yang lumayan luas, bahkan mobil pun bisa masuk ke dekat rumah aku. Berarti rumah aku tuh nggak terlalu jauh dari jalan yang orang berlalu lalang.
Bener banget ya teman-teman. Memang rumah aku itu nggak terlalu jauh teman-teman. Itu juga yang di apa ya, kayak di apa namanya, kayak lurusan batang sawit aku yang di pojokan itu tuh, di depannya itu sedikit itu udah jalan teman-teman. Itu tuh mobil, motor gitu sering berlalu lalang di situ. Jadi kalau misalnya ada apa-apa di rumah itu, ke rumah tuh bisa masuk mobil. Kemarin itu memang sempat mobilnya yang untuk batu bata itu kan nggak bisa masuk ke halaman karena memang udah susah banget mobilnya itu buat mundur teman-teman. Makanya memang mobil itu kemarin nggak bisa. Tapi kalau misalnya mobilnya agak kecil, dari mobil itu tuh sering banget sih sampai itu masuknya ke apa ya, sampai ke teras gitu ya, sampai ke teras maksudnya, sampai ke halaman maksudnya. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Punya halaman yang luas itu memang sangat menyenangkan, tapi ya gitu deh teman-teman, bikin lumayan pegel untuk urusan sapu-sapunya. Kalau aku tuh nyapu halaman itu tuh bukan milihin yang sampah-sampahnya doang ya teman-teman, tapi bener-bener kayak disapu semuanya biar lebih kinclong gitu ya. Karena beneran kalau udah ngelihat halaman itu bersih, hati itu bener-bener damai dan bawaan kita itu moodnya itu bagus teman-teman, karena ngelihat halaman kita itu udah bersih. Kalaupun ada orang yang datang gitu, yang pertama kali dilihat itu pasti halamannya gitu ya. Jadi jangan sampai halaman kita itu kotor ya. Kalau untuk seperti sekarang ini kan kayak dedaunan itu nggak terlalu banyak, jadi minimal itu tuh 2 hari sekali ya teman-teman, itu tuh wajib disapu. Kalau misalnya tiap hari mungkin agak males gitu ya, atau capek gitu kan, jadi terkadang aku tuh nyapunya itu kayak 2 hari sekali. Kalau misalnya pas aku nggak nyapu ya berarti pak suami yang nyapu kayak gitu. If I can lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I. Kemarin itu ada juga yang bilang katanya itu bun, copot aja tempat duduk yang ada di bawah pohon rambutan. Malahan kurang bagus ya teman-teman kalau dicopot, enakan ada tempat duduknya kayak gitu. Jadi kalau pas nyantai-nyantai itu enak banget gitu ya, di duduk di bawah pohon rambutan. Terkadang itu siang hari teman-teman, aku itu sambil ngopi sambil ngedit itu di bawah ini gitu ya. Kalau nggak di teras ya di bawah pohon rambutan ini, di tempat-tempat duduk ini tuh bener-bener enak banget karena memang anginnya itu lumayan kenceng kalau di luar kan. Jadi kayak bener-bener enak banget gitu ya, kita itu ditiup sama angin. Doing well. Don't know where you are. Alhamdulillah ini aku udah beres buat nyapu, dan biar nggak dicekerin sama ayam, di sini aku kasih penghalang ya buat sampahnya, biar nanti tuh nggak dicekerin lagi sama ayam. Oke, setelah bersih di depan, lanjut ke belakang atau ke samping rumah ya teman-teman. Di sini aku mau bersihin area ini nih teman-teman, untuk area tumpukan kayu gitu ya. Di sini tuh beneran udah nggak enak banget dipandang gitu, dan aku tuh kayak udah bener-bener nggak tahan lagi gitu ya teman-teman, ngeliatin kayu-kayu ini tuh pada numpuk di sini. Jadi kayak kelihatan berantakan gitu ya untuk area sini. Makanya di sini aku mau beresin dulu. Nanti kayu-kayu itu bakalan aku jemur semuanya, dan nanti sore bakalan aku susun aja di dekat tempat aku masak air minum ya, atau di di tungku aku gitu ya teman-teman. Biar kayak lebih enak gitu ya dipandang di area sini. Karena kalau misalnya di area samping rumah seperti ini tuh banyak tumpukan kayu-kayu kayak gini, takutnya itu ada binatang-binatang ya teman-teman. Nah itu tadi kalian bisa lihat sendiri, itu tuh ada kalajengking ya teman-teman. Jadi langsung aja aku bunuh. Tapi jangan lupa baca doa ya teman-teman. Aku tuh suka baca bismillah aja sih kalau misalnya buat bunuh binatang gitu, karena kan dia juga binatang ciptaan Tuhan ya, jadi nggak boleh asal-asal dibunuh. Nah sekarang aja belum terlalu bersih, udah kelihatan lega ya teman-teman. Untuk di area sini bakalan lebih enak gitu ya buat dipandang untuk area sini, karena memang kalau misalnya area sekeliling rumah kita itu bersih dan rapi, itu kayak bener-bener enak banget kita itu ngelihatnya gitu ya. Apalagi aku tuh bener-bener nggak tahan teman-teman ngelihat kayu ini. Kemarin tuh aku udah bilang ke pak suami buat dibikinin tempatnya gitu ya. Jadi di tungku aku yang tempat aku masak air itu maunya dikasih kayu gitu loh teman-teman. Jadi nanti disusunlah kayu-kayu kecil ini atau kayu-kayu api ini di atasnya gitu kan. Jadi sambil aku masak air, sambil juga asap-asapnya itu ngeringin kayunya gitu. Tapi ya gitulah kata pak suami, belum ada waktu gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, nanti aku susun aja dulu ditumpuk-tumpuk gitu. Oke, sekarang aku lanjut buat sapu ya teman-teman, karena tadi aku sapu pakai sapu buat nyapu sampah itu tuh nggak bisa bersih, jadi aku sapu aja pakai sapu dapur. Tapi nanti itu setelah aku beres nyapu ini bakalan langsung aku cuci ya sapunya, karena kan nggak mungkin juga gitu ya nggak dicuci. Ini tuh bakalan kotor banget nanti ke rumah gitu ya. Jadi setelah aku beres nyapu-nyapu ini tuh aku cuci dulu sapunya. Beside you,
Oke, di sini aku atur-atur aja ya teman-teman. Untuk seng ini aku juga bingung mau taruh di mana, jadi aku selipin aja lah dulu di sini. Nah, ini tuh kenapa ada tumpukan kayu dan itu tuh ada karpet. Itu adalah pupuk ya teman-teman, pupuk abu yang buat mupuk kemarin tuh tanah tempat kebun cabai. Jadi itu ditutup sama Pak suami pakai karpet gitu biar nggak kena hujan ya. Karena kan itu pupuk abu. Jadi kalau kena air pasti dia itu bakalan nggak bagus lagi. Oke, lanjut teman-teman. Di sini aku udah beres nyapu-nyapu. Nah, di sini aku lanjut aja mau nyusunin kayu-kayunya ini ya, mumpung cuaca itu panas. Jadi aku mau susun kayu-kayunya biar kering. Jadi nanti sore itu bisa enak gitu ya aku itu susun-susunnya ke tempatnya gitu ya teman-teman. Pokoknya ini tuh harus kering dulu biar enak nanti nyusunnya. Karena ini tuh lumayan agak lembab gitu sih teman-teman. Mungkin karena dia itu ditumpuk-tumpuk aja gitu kan. Jadi agak rada lembab. Kalau mau dibuang-buangin itu sayang banget ya teman-teman, karena kayu-kayu ini tuh bisa banget buat aku itu ngerebus air. Nah, ini aja ya teman-teman, kayu-kayunya aku biarin aja kayak gini buat ngejemurnya. Jadi nanti sore gitu ya baru deh aku susun-susunin gimana lah caranya gitu ya. Pokoknya kalian simak aja lah video aku yang selanjutnya, aku bakalan susun kayu-kayu ini. Oke, setelah selesai itu ngeberesin kayu, lanjut di sini aku juga mau nyapu, karena kalau udah bersih-bersih itu tuh nggak langsung disapu untuk halamannya itu rasanya itu kayak kurang puas ya teman-teman. Jadi wajib banget sama yang namanya itu disapuin semuanya. Untuk area samping aku ini nggak yang terlalu berantakan parah banget ya teman-teman, karena memang ini tuh juga sering buat disapu. Terkadang aku nggak nyapu di depan, tapi di samping ini aku sapu gitu ya, karena kan ini lumayan dekat ke pintu dapur ya teman-teman. Jadi harus bersih, karena takutnya kalau nggak bersih banyak serangga-serangga atau binatang-binatang. Oke, nyapu udah beres. Lanjut di sini aku tuh mau tebas-tebasin dulu pohon-pohon pisang yang kecil-kecil ini, karena ini tuh terlalu rimbun. Jadi aku tuh udah risih kalau misalnya ngelihat dari pohon pisang ini terlalu rimbun teman-teman. Makanya aku memutuskan untuk aku singkirin aja sebagian daunnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk kalian udah ngikutin aktivitas aku hari ini. Sampai ketemu lagi di video aku. Maaf jika banyak kata-kata aku yang salah atau yang kurang berkenan di hati teman-teman. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.